Oke, selanjutnya ini ada garam terhidrolisis. Nah, apa itu garam terhidrolisis? Garam adalah senyawa yang dihasilkan dari reaksi asam dan basa. Nah, garam ini bisa terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, asam kuat basa lemah, asam lemah basa kuat, dan asam lemah plus basa lemah. Sementara hidrolisis ini merupakan reaksi antara kation dan anion dengan air yang menyebabkan air terurai dan menjadi ion H+ atau ion OH-. Sehingga garam terhidrolisis ini dapat kita sebut sebagai proses pelarutan garam di dalam air. Selanjutnya, jenis-jenis hidrolisis. Yang pertama, ini ada hidrolisis total. Hidrolisis ini terjadi pada garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Jadi nanti asam lemah sama basa lemahnya ini ketika direaksikan dengan air, keduanya ini akan terhidrolisis. Al ditambah H2O akan terhidrolisis, atau ketika basa lemahnya direaksikan dengan H2O juga dia akan terhidrolisis. Gitu. Nah, contohnya itu kayak apa? Misalnya, sini ada NH4CN. Dia ini kan fasenya aqueous. Terus nanti dia itu kan akan terurai menjadi NH4+. Semua fasenya aqueous ya, ditambah CN-. Nanti kedua-duanya ini kalau misalnya dilarutkan dalam air akan terhidrolisis. Jadi NH4+ ditambah H2O, nanti dia akan menjadi NH4OH. Kalau H2O itu fasenya liquid ya. NH4OH ini tetap aqueous, ditambah berarti ini H+. Nah, begitu pula dengan si CN-nya. CN-nya di sini aja. CN- ini direaksikan dengan air, nanti dia akan menjadi HCN plus OH-. Jadi dua-duanya bereaksi dengan air atau terhidrolisis. Nanti sifat dari larutan ini akan ditentukan oleh Ka dan Kb-nya. Kalau misalnya Ka-nya lebih besar daripada Kb, maka dia bersifat asam. Kalau Ka-nya kurang dari Kb, berarti dia bersifat basa. Nah, kalau Ka sama dengan Kb, berarti dia bersifat netral. Nah, selanjutnya, nih yang nomor 2, ini ada hidrolisis sebagian. Jadi, terjadi pada garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, atau basa kuat dan asam lemah. Nah, pada hidrolisis sebagian ini yang ada ketentuan. Kan kalau tadi dua-duanya nih terhidrolisis sama air. Tapi kalau misalnya di hidrolisis sebagian ini, berarti kan kelihatan nih, yang terhidrolisisnya itu cuma sebagian. Yang terhidrolisisnya itu adalah yang lemahnya. Berarti kalau misalnya di keadaan yang A, asam kuat dan basa lemah, berarti yang terhidrolisisnya itu yang basa lemahnya. Nah, kalau misalnya keadaan yang B, berarti asam lemahnya. Kayak gitu. Contohnya misalnya di NH4Cl. Berarti kan ini fasenya aqueous. Nanti dia kan jadi NH4 plus Cl-. Nanti NH4-nya kalau misalnya bereaksi sama H2O, nanti dia terhidrolisis. Dia bakal jadi NH4OH plus H+. Sementara Cl- kalau misalnya sama H2O, dia ini nggak bereaksi. Tuh, tidak bereaksi. Kayak gitu. Begitu pula misalnya basa kuat sama asam lemah. Misalnya ada CH3CONA. Kan dia dari CH3COH sama NaOH. Nanti, kok CH3COH? CH3COO
sama dari Na+. Nah, nanti C3COO- aja nih yang bereaksi sama air. Na+-nya enggak. Kayak gitu. Oke, untuk menghitung konsentrasi H+-nya, untuk hidrolisis total itu menggunakan rumus akar dari KW per KB kali KA. Atau kalau misalnya nanti OH- yang ditanya, berarti jadi akar dikali KW dikali KB per KA. Untuk hidrolisis sebagian, untuk konsentrasi H+-nya itu rumusnya akar dikali KW per KB dikali konsentrasi garam dikali N. Sementara untuk OH- itu akar dari KW per KA dikali konsentrasi garam dikali N, di mana N-nya ini adalah jumlah ion lemah. Jumlah ion lemah pada garam. Itu. Oke, kita ke contoh soal lagi. Contoh soal yang pertama, di sini ada garam amonium klorida atau NH4Cl dapat dibuat dengan mereaksikan 50 ml lautan NH3 0,2 molar dan 50 ml HCl 0,2 molar. Menurut reaksi NH3 plus HCl sama dengan NH4Cl. Senyawa tersebut dalam air mengalami hidrolisis. Udah ketahuan ya, berarti ini pakai rumus hidrolisis dengan pH lautan sebesar sekian. Oke, berarti kita langsung cari aja nih mol dari masing-masingnya. Yang pertama ada mol dari NH3, berarti M dikali V kan. Konsentrasinya 0,2 dikali 50 ml. Ini berarti milimol. Itu jadinya 0,2 dikali 5 itu kan 1. Berarti 10 milimol. Kemudian yang kedua, milimol dari HCl. Ini juga rumusnya sama. Konsentrasinya juga ini 0,2 dikali 50 juga ya. Iya, berarti ya udah sama milimolnya. Berarti NH3 10 milimol, HCl tuh 10 milimol. Kemudian, nah di sini kan udah kelihatan nih, senyawa tersebut dalam air mengalami hidrolisis. Berarti zat yang akan bereaksi adalah basa lemah dan asam kuat, maka garamnya bersifat asam. Oh iya, tadi di slide sebelumnya nggak dijelasin ya. Jadi di hidrolisis sebagian itu, yang terhidrolisis itu yang lemahnya. Tapi yang menentukan jenis dari larutan tersebut asam atau basa itu yang kuatnya. Kayak gitu. Jadi ini yang terhidrolisis itu akan NH3-nya, yang menentukan sifatnya itu HCl-nya. Kayak gitu. Nah, kita terus lagi nih reaksinya. Ini kita hapus dulu ya. Oke. Ini berarti NH3 aqueous ditambah HCl aqueous juga jadi NH4Cl. Ini awal. Awalnya itu NH3 berarti 10 milimol. HCl juga 10 milimol. Nah, bereaksinya kan berarti karena koefisiennya sama semua, berarti 10 milimol ya. Juga 10 milimol. Berarti sekarang ini habis, ini 10 milimol. Nah, udah kelihatan jelas kan kalau misalnya itu terhidrolisis. Nah, jadi gini, kalau misalnya di buffer, kalau misalnya ada asam lemah sama, kalau dalam keadaan ini ya, ada basa lemah sama asam kuat, maka si basa lemahnya ini harus bersisa. Tapi kalau misalnya di hidrolisis, dua-duanya itu bereaksi habis. Kayak gitu. Jadi buat membedain buffer sama hidrolisisnya. Udah ini kita kotakin aja. Oke.
Berarti ini kita bisa langsung pakai rumus hidrolisis. Tadi kan udah dibahas kalau misalnya yang menentukan jenisnya itu yang kuatnya. Di sini yang kuat HCl. HCl itu bersifat asam. Berarti ini kita cari konsentrasi dari H+-nya. Nah, berarti konsentrasinya itu sama dengan akar dikali KW per KB kali konsentrasi garamnya. Berarti ini sama dengan akar kali KW kan 10 pangkat min 14. Kalau misalnya KB-nya, nih KW kan nih, 10 pangkat min 14. KB-nya itu 10 pangkat min 5. Kali konsentrasi garam. Konsentrasi garam itu kan rumusnya mmol per V total. Itu kan. Nah, berarti mmolnya tadi udah 10 mmol. Ini dulu deh kita benerin, kita tulis ulang. 10 pangkat min 14, ini 10 pangkat min 5, ini mmolnya 10 mmol, ini V totalnya, ini 50, ini 50, jadinya 100. Kita tulis ini ya. Nah, karena kita panjangin, nah berarti ini 10 pangkat min 14 ditambah 10 pangkat 5 berarti kan 10 pangkat 9. 10 mmol ini kan berarti 10 pangkat min 1. Jadi kan ini akar dari 10 pangkat min 10 berarti 10 pangkat min 5. Nih konsentrasi H+-nya berarti 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya min log konsentrasi H+. Ini min log 10 pangkat min 5. Berarti 5. Jadi pH-nya itu 5. Oke. Contoh soal terakhir, nomor 4. Sebanyak 100 ml campuran CH3COH dengan pH 3. 100 ml campuran CH3COH dengan pH 3. Jadi pH 3-nya ini punya CH3COH, jumlahnya 100 ml, dicampur dengan 100 ml larutan NaOH dengan pH 13. Jika Ka-nya CH3COH 10 pangkat min 5, maka pH campuran adalah, nah berarti ini nih, ini kan kita identifikasi dulu kayak biasa. Ini asam lemah, ini basa kuat. Nah, jadi kan berarti kalau misalnya ini CH3COH-nya asam lemah, ada basa kuat juga, terus di sini tidak diketahui sisanya, berarti ini dapat kita simpulkan adalah larut dalam mencari pH-nya itu menggunakan rumus hidrolisis. Jadi kalau ada asam sama basa, terutama ini ya, asam lemah, basa kuat, dia bereaksi secara habis dan menyisakan garam, maka dia ini menggunakan rumus hidrolisis. Oke. Yang pertama itu kita cari dari pH NaOH-nya. Kan pH-nya itu 13. Berarti pOH-nya itu 1. Karena 14 dikurangi 13 itu 1. Cari pOH itu kan 14 min pH. Berarti kita bisa simpulkan kalau misalnya konsentrasi OH-nya ini itu adalah 10 pangkat min 1. Nah, untuk selanjutnya itu pH CH3COH. pH CH3COH itu kan 3. Berarti konsentrasi H+-nya itu 10 pangkat min 3.
ya kan? Nah, berarti untuk cari konsentrasi CH3COH-nya ini pakai rumus ini. Karena dia asam lemah, pakai rumus Ka dikali konsentrasi asam lemahnya. Berarti 10 pangkat min 3, Ka-nya tadi ini, Ka-nya 10 pangkat min 5. Ka-nya 10 pangkat min 5, akar kali asam lemah. Akar dari 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi asam lemah. Ini kalau misalnya kedua ruas kita pangkatkan, berarti kan jadi 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi dari asam lemahnya. Berarti konsentrasi dari asam lemahnya itu sama dengan 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 5. Berarti 10 pangkat min 1. Itu untuk konsentrasi dari asam lemahnya. Selanjutnya, kita cari minimol dari masing-masing. Minimol dari NaOH itu berarti 100 ml ya dia. 100 ml dikali konsentrasi OH minus 10 pangkat min 1, berarti ini 10. Ini juga minimol dari CH3COH itu 100 ml dikali 10 pangkat min 1. Ini 10. Nih, dari minimolnya kan sama nih, pasti keduanya tuh bereaksi habis dan hanya menyisakan garam. Langsung aja. Berarti CH3COOH fasenya aqueous ditambah NaOH fasenya juga aqueous. Dia ini menjadi CH3CONA plus H2O. Oh ini, aqueous plus H2O. Nah, berarti kan CH3COH-nya itu awalnya 10 mmol, NaOH-nya juga 10 mmol. Nah, reaksinya seperti ini 10 mmol, kan koefisiennya satu semua. Jadi 10 mmol, ini 10 mmol. Ini awalnya nggak ada ya, karena masih awal kan. Setaranya berarti ini habis, ini 10 mmol, ini 10 mmol. Oke, nah pada akhir reaksi kan diperoleh CH3CONA-nya itu 10 mmol kan. Nah, berarti nanti ini yang akan kita jadikan reaksi untuk hidrolisisnya. Ada CH3COO- plus Na+. Kayak yang contoh hidrolisis parsial tadi atau sebagian. Berarti yang terhidrolisisnya itu nanti adalah CH3COO-. Dan yang menentukan sifatnya itu adalah Na+. Berarti langsung aja ya, konsentrasi dari CH3COO- itu sama dengan mol CH3COO- per V total. Nah, mol dari CH3COO-nya itu, kan ini, kalau misalnya kita taruh di sini kan dia 10 mmol. Koefisiennya 1, ini juga 10 mmol. Ini juga 10 mmol. Jadi kan ini 10 mmol per V total. V totalnya itu kan berarti 100 tambah 100. Sampai sini. Sama dengan 200 ml. Jadi dibagi 200 ml sama dengan setengah ya, atau 5 kali 10 pangkat min 2. 1 bagi 2 kan 0,5 kali 10 pangkat min 1. Ya, 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Oke. Untuk tahu, ini kan CH3COO- tuh berarti masih belum konsentrasi OH-nya. Nah, berarti OH-nya itu sama dengan KW per Ka dikali konsentrasi CH3COO-. Di akar dikali 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikali 5 kali 10 pangkat min 2. Ini kan min 16, ini min 16 jadinya min 9 ya berarti.
coba 14 min 2 min 16. Min 16 jadinya kurangi 5 min 11. Iya benar, min 11. Berarti sini aja deh. Berarti ini sama dengan akar dari gini guys. Oke, jadi ini berarti 5 dikali 10 pangkat min berapa nih tadi? Di min 11 ya, benar. 10 pangkat min 9 tambah min 2 min 11. Nah ini ternyata kalau misalnya kita cari akarnya itu jadi 7 kali 10 pangkat min 6. Nah jadi rumus karena ini Na plusnya yang nentuin sifatnya, maka dia jadi basa kan. Berarti pOH-nya itu sama dengan min log konsentrasi OH min. Berarti min log 7 kali 10 pangkat min 6 berarti 6 min log 7, atau kalau misalnya mau dicari itu kita langsung ke pH-nya aja. 14 min 6 min log 7 atau 8 plus log 7. Nah, kalau misalnya kita cari pakai kalkulator, itu rumusnya jadi hasilnya itu sekitar 8,85 pH-nya. Kayak gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.